Podcast Digital Dilema di season ketiga episode ke-6, teman-teman. Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama kami. Ada Bapak Dr. Firman Kurniawan dan juga... Halo, selamat malam. Yes. Sudah berbuka puasa? Nah, buat teman-teman apakah sudah berbuka puasa? Karena kalau saya tidak pernah puasa. Ketemu lagi Tapi kan teman-teman. pantang. Ya, ada yang menganut, tapi nggak semuanya juga menganut berpantang, Mas. Ada Iya. kalau Katolik masih menganut berpantang, kalau Kristen Protes. itu tergantung dari gerejanya biasanya. Oke. Mazhabnya yang mana? Nah, itu adalah. Nah, tapi kita minggu depan sudah mau selesai itu berpantang ya, karena sudah masuk Paskah. Gitu, teman-teman. Ya. Mas Firman sehat-sehat, puasa lancar? Lancar-lancar saja. Memang juga selama pandemi ini nafsu makan berkurang. Jadi kalau ada event seperti ini ya sudah tinggal jalanin aja. Dan kegiatan sudah mulai kembali seperti normal sepertinya, kegiatan mengajar dan kawan-kawannya. Betul. Sebagian sudah uji coba belajar hybrid. Ya. Offline campur dengan online di waktu yang sama. Ya, ini kita rekam di hari Minggu, tanggal 10 April, di mana lagi hot isunya demo di 11 April sudah mau ada lagi. Nah. Besok nih. Dan sudah juga sudah banyak meeting-meeting diajaknya sekarang offline. Sekarang entah kenapa orang pengen ketemuan semua karena lepas. Sudah rindu. Rindu 2 tahun nggak bertemu fisik. Betul. Akhirnya sekarang bisa lah mulai ini. Walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, teman-teman, hari ini kita mau membahas atau menanggapi salah satu isu yang ini sebenarnya banyak sih yang nanyain, yang pengen, gimana sih bahas dong tentang topik ini gitu, yaitu peperangan tentang Rusia dan Ukraina. Nah, tapi kami bukan mau membahas di angle politik dan segala macamnya, bukan angle pertahanan atau apapun, tapi ternyata di dalam konflik atau perang tanda kutip yang sedang terjadi saat ini, media sosial juga bermain, teman-teman. Nah, mungkin kita tidak terlalu melihat banyak contoh, tapi kabar-kabarnya kalau memang ada di luar negeri, di ranah Eropa, memang sangat berseliweran berita-berita, apakah itu benar ataupun tidak. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana media sosial juga digunakan sebagai alat propaganda dalam peperangan dua pihak ini. Nah, Mas Firman boleh cerita sedikit, Mas, gimana sih konteksnya gitu? Ya, konteks perang Ukraina dan Rusia, disclaimer dulu bahwa menegaskan apa yang disampaikan Mas Maksi, kita tidak melihat dari sudut politiknya, dan kita berpijak seperti politik atau policy luar negeri Indonesia yang netral terhadap Ukraina maupun Rusia. Sampai hari ini kita netral. Dan juga demikian kalau kami membahas tentang media sosial dalam peperangan Ukraina dan Rusia ini juga dalam posisi melihat media. Jadi hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah perang itu sebetulnya semakin dibenci oleh umat manusia, sudah berabad-abad, dan kalau di Indonesia sendiri di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu juga menyatakan lebih menyukai perdamaian. Nah, jadi ketika sebuah negara melancarkan serangan dan melakukan peperangan, itu selalu berdalih, berkelit bahwa entah itu sebagai operasi kemanusiaan atau operasi militer khusus untuk menyelamatkan sesuatu. Nah, untuk menyampaikan ide dan gagasan operasi khusus dan penyelamatan tersebut, negara yang dalam tanda kutip dituduh melakukan serangan, itu akan bersahabat dengan media.
Nah, sebetulnya dari beberapa peperangan yang dalam hidup saya ikuti kan, tahun 42 saya belum lahir, Perang Dunia Kedua. Jadi perang sekitar tahun 1990-an pada saat pecahnya Rusia dari Uni Soviet, ya, Uni Soviet menjadi beberapa negara, dan termasuk hasilnya adalah ada Rusia, ada Ukraina. Latvia, ada Belarusia, dan juga Ukraina ini. Tahun 90-an mereka perang saudara, dan Rusia sebagai dalam tanda kutip induk negara, itu memang sudah menggunakan propaganda-propaganda yang merangkul media. Jadi media ini bukan pertama kali digunakan sebagai sekutu oleh pihak yang berperang. Demikian juga kalau Mas Maksi ingat tahun 2000-an ketika Amerika membela Irak, ketika membela justru Irak yang dilawan, Kuwait, ketika aneksasi Kuwait oleh Irak dan kemudian Amerika masuk, waktu itu Amerika menggambarkan diri sebagai penyelamat, operasi kemanusiaan. Irak ini sudah diintai atau oleh intelijen Amerika memiliki senjata kimia dan sebagainya, dan kemudian ketika mereka memerangi Kuwait itu Amerika harus turun sebagai negara, kalau enggak akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, di situ juga Amerika menggandeng media massa. Tentu saja CNN waktu itu menjadi corong utamanya. CNN memberitakan bahwa yang dilakukan oleh Amerika adalah operasi kemanusiaan. Sedangkan kalau kita lihat berita dari Al Jazeera, itu justru apa yang dilakukan adalah kegiatan invasi yang dilakukan oleh Amerika kepada Irak. Nah, di Ukraina dengan Rusia yang mulai tanggal 24 Februari 2022, itu juga seperti itu. Nah, hari ini yang lebih berperan adalah media sosial. Media sosial digunakan oleh kedua belah pihak, tapi nampaknya kalau kita lihat, bukan hanya kedua belah pihak yang berperang yang menggunakan media sosial, bahkan pengembang platform dalam hal ini seperti Facebook itu mengizinkan adanya disinformasi dan misinformasi ketika itu digunakan oleh Ukraina. Jadi atas alasan kemanusiaan, misalnya Ukraina menyebut invasi militer Rusia atau Rusia adalah penjahat perang, dan Ukraina adalah pihak yang ditekan, itu dibiarkan. Tetapi ketika itu yang melakukan adalah Rusia, itu akan terjadi pembatasan-pembatasan. Nah, ini kan di sini baik yang berperang itu menggunakan kekuatan secara hybrid, kekuatan militer dan kekuatan media sosial, tetapi juga pihak-pihak yang ada di luar itu, platform sebagai pemilik media, itu juga ikut berpihak ke salah satu yang berperang. Nah, termasuk TikTok yang sebetulnya kalau kita tarik adalah mengikuti policy negara Cina, negara Tiongkok. Harusnya kan Tiongkok ini berpihak, kalau Ukraina kan sekutunya Amerika. Nah, mestinya juga Cina ini dengan Amerika kan sedang perang dingin, perang dagang yang cukup sengit. Tetapi polisi TikTok juga nampaknya agak berbeda sebagai warga negara Cina dengan sebagai perusahaan yang tidak sepenuhnya sama polisinya dengan pemerintah Cina. Nah, ini jadi kalau kita gambarkan ada suatu relasi yang rumit, yang mana media sosial ini merupakan kekuatan yang diperebutkan untuk membangun image dari masing-masing pihak, baik Rusia maupun Ukraina.
Seperti itu gambaran awalnya, Hmm. Mas Maksi. Ya, ya. Kalau dilihat memang Mas, kalau kita ngomongin perang dan tanda kutip propaganda, selalu ini dua hal yang saling bersangkutan gitu ya. Dari dulu setiap ada kejadian seperti ini pasti aja ada sesuatu apa pesan-pesan yang terbangun gitu. Yang paling populer yang mungkin teman-teman ingat juga film Rambo. Ya, Amerika melawan Vietnam, Vietnam. satu orang bisa apa namanya memenangkan Amerika gitu, padahal faktanya berkata lain gitu misalnya. Tapi selalu kenapa harus ada dukungan publik ya Mas di setiap kegiatan ini? Ini kan mereka nggak tahu, saya asumsikan mereka kan mencari dukungan publik gitu kan untuk pembenaran aksi mereka gitu. Kenapa hal ini rasanya perlu untuk dilakukan gitu, mencari Ya, dukungan publik ini? seperti di awal tadi disampaikan bahwa perang di hari ini itu semakin dibenci sebagai Ya. aktivitas yang melawan kemanusiaan. Bahkan warga negara Rusia sendiri terhadap polisi negaranya itu yang mendukung maksimal 74% dari total warga negaranya. Oke. Dan mulai muncul protes-protes untuk mengakhiri peperangan, untuk mengakhiri penduduk atau penyerbuan Amerika Rusia ke Ukraina, dianggap tidak seimbang dan banyak korban yang berjatuhan di Ukraina. Nah, sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang terasa terlanggar itu ingin dibalik oleh pihak Rusia untuk memperoleh dukungan bahwa ini bukan sekedar perang untuk menguasai negara lain atau untuk melawan kemanusiaan, tapi ini demi kepentingan Rusia sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat Ukraina juga sebagai negara yang sebetulnya ini kan David melawan Goliat, ini merasa lawannya adalah raksasa dengan persenjataan yang begitu kuat, dengan jumlah pasukan yang lebih besar Rusia. Ukraina secara teoritis dalam hitungan hari bisa hancur, makanya dia kemudian kampanye, termasuk ke Indonesia meminta dukungan, kemudian Presiden Ukraina ketika ada penyerahan Grammy Award juga menitipkan videonya untuk mencari dukungan negara-negara dunia, Eropa, termasuk yang terakhir ada suatu acara di Yunani bahwa satu pemukiman yang banyak dihuni oleh orang Yunani itu menjadi korban yang penyerangan dari Rusia dengan orang-orang Yunani yang mengalami kematian. Nah, itu diharapkan adanya dukungan dari Yunani. Nah, semakin besar dukungan itu kan akan terlihat, apalagi kalau kita ngomong konteks media sosial, bahwa yang lebih banyak itu sering dianggap lebih benar. Jadi di sini tidak berpijak pada fakta, tapi kita lihat jaringan pendukung ini siapa saja dan secara kuantitatif seberapa besar. Lebih besar akan dianggap lebih benar. Nah, ini yang kemudian diperebutkan oleh kedua pihak. Dan yang menarik ini yang digunakan Ukraina karena sebenarnya dia tahu kalau dia perang head to head dia nggak akan pas. Kalau fisik udah pasti dia nggak akan menang nih. Nah, betul. Jadi yang menarik adalah sekarang gimana ternyata kekuatan asumsi publik atau dukungan publik melalui ranah digital itu bisa loh untuk dipakai melawan serangan fisik tanda kutip gitu, mencegah serangan fisik gitu Mas ya. Sebegitu pentingnya berarti apa ya? Reputasi kah atau persepsi yang dibentuk dari publik gitu. Iya, betul. Kalau kita mengacu lagi pada pemahaman post-truth bahwa kebenaran tidak berpijak pada fakta, tetapi lebih pada jaringan emosional yang tercipta, siapa yang mendukung sesuatu, kemudian dia mengatakan apa, ketika orang yang penting mengatakan sesuatu yang kemudian diikuti oleh banyak orang, akan terjadi pusaran dukungan, dan ketika dukungan itu besar, dianggap dialah yang lebih benar. Nah, ini yang terjadi. Jadi akhirnya sebetulnya kedua belah pihak ini
melakukan upaya untuk menyajikan sebuah fakta, beginilah keadaan yang sebenarnya terjadi, dan akhirnya kita menjadi bingung sebetulnya sebagai dalam tanda kutip penonton, ini sebetulnya apa yang terjadi, apa sih yang diperebutkan oleh Rusia. Bahkan bagi saya di era digital seperti ini, kok masih ada ya sebuah negara yang begitu maju dan begitu hebat, masih melancarkan serangan fisik. Kan dengan kekuatan teknologi informasi dan sebagainya, kerahkan aja hacker-hackers dari Rusia misalnya, itu bisa melumpuhkan sistem penerbangan, sistem kesehatan, yang membuat Ukraina misalnya lumpuh. Atau kalau kita dengar ada yang namanya serangan ransomware, menginfeksi sistem komputer di suatu negara, kemudian menyandera kalau Anda nggak mematuhi permintaan kami, sistem Anda akan kami matikan. Kan itu sepertinya lebih mungkin di era digital dan itu tidak menghasilkan korban nyawa. Nah, kenapa di era yang semaju ini masih ada perang fisik? Amerika sendiri kalau menurut NATO, Rusia sendiri menurut NATO, tentaranya mengalami kematian sebanyak sekitar 7.000 sampai 15.000 dalam tempo 2 bulan kurang selama peperangan ini. Dan itu jumlahnya jauh lebih besar, perang 2 bulan ini jauh lebih besar daripada ketika Rusia terlibat di Afghanistan selama 10 tahun. Jadi 10 tahun itu nggak sampai 15.000. Ini 2 bulan 15.000. Nah, hal yang lain juga, selain kita menjadi tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi, memang di setiap penggunaan media sebagai alat propaganda, baik itu media konvensional maupun media sosial, kebenaranlah yang menjadi korban utama sebetulnya di dalam peperangan. Seperti itu. Ini ada yang menarik, Mas, yang saya kalau kita berbicara tentang platform ya. Tadi Mas Firman menyampaikan juga kalau tanda kutip platform bermain dalam artian mereka memihak lah kepada Ukraina. Saluran informasi dari Rusia itu semacam terputus, kemudian dari Ukraina ini semacam bolehlah mereka masuk gitu kan. Nah, yang menurut saya menarik adalah padahal kan ini kan berbeda ya, Mas. Ini kan platform, bukan stasiun berita atau apapun di mana sebenarnya mereka tidak punya editorial plan, tidak punya agenda setting dan segala macam. Seringkali ya ini kan hanya tempat, mereka hanya pengelola tempat gitu kan. Nah, kok saya melihat nih agak double standar dalam artian gini, Mas. Ketika dulu kalau saya mengambil masuk ke konteks di Indonesia dulu pernah tuh platform dipanggil-panggilin untuk atur dong isi konten dari lo. Mereka selalu alasannya adalah nggak bisa, kita platform, kita itu hanya dari user aja yang bisa menentukan dan segala macam. Tapi kok dalam konteks ini giliran ada ini mereka mau nih mengatur gitu kan. Mengatur untuk kayak pesan dari Rusia harus isolir, lalu yang dari Ukraina boleh masuk gitu. Nah, ini kan seakan-akan si platformnya juga mengatur flow-nya gitu kan. Nah, gimana tanggapan Mas Firman melihat kok platform yang harusnya mungkin netral gitu ya, tanda kutip, malah dia juga juga bermain seperti. Nah, dari sini dari statement Mas Maksi terlihat ada satu temuan bahwa ternyata bagaimana isi konten dan tema yang bakal beredar itu sangat diwarnai oleh kemauan politik pengelola platformnya. Jadi terbukti dalam hal ini yang terlihat memang Facebook mengizinkan disinformasi kalau dilakukan oleh Ukraina. Tetapi ketika itu oleh Rusia itu akan disisir, dipilah-pilah seperti itu. Nah, jadi ini soal kemauan politik. Bahwa tadi dalam kasus Indonesia dalihnya seperti itu, nah itu ternyata dalih. Nah, yang kedua adalah bahwa
eh, Ukraina dengan posisinya yang sebetulnya dalam hal ini lebih inferior, lebih lemah, ini ternyata membangkitkan semangat persatuan di negaranya sendiri, sehingga nada dari tema platformnya atau nada dari konten yang dikirimkan ke platform itu cenderung seragam, kompak untuk membela, nggak mau bertekuk lutut dari Rusia, dan juga secara emosional manusia di dunia ini juga akan melihat hampir selalu ketika ada pertarungan antara yang besar dengan yang kecil, nggak usah dilihat, pasti yang kecil harus dibela. Nah ini yang terjadi, ini yang terjadi kayaknya. Ya. Dan saya sebenarnya penasaran sih, apakah memang motif utamanya si platform ini murni keberpihakan pada Ukraina, atau jangan-jangan sebenarnya karena konten Ukraina, karena drama ini, ya trafficnya lebih gede kalau yang Ukraina yang muncul gitu kan. Nah bisa jadi. Ada motif ekonominya juga sebenarnya gitu kan. Bisa jadi. Kan waktu awal-awal penyerbuan atau apa namanya, ya serangan Rusia kepada Ukraina, kan selain apa namanya memperebutkan stasiun nuklir yang ada di posisinya Ukraina, itu juga stasiun jaringan internet dilumpuhkan di Ukraina. Iya. Nah, kemudian presidennya minta bantuan negara-negara lain dan Elon Musk langsung turun tangan, memberi support pakai satelitnya sehingga bisa bekerja lagi. Ya, Nah, di ini Twitter dia. doang tuh, padahal tuh cuman nge-tweet doang. Seperti itu yang terjadi. Soalnya tuh semua orang kan di dunia memang mayoritas lah ya, baik yang perbincangan di media sosial dan segala macam itu memang pro Ukraina gitu, dan sampai ke tadi Mas Firman sampaikan kayak Grammy Awards, semua artis membicarakan bahwa wah ini tuh kasihan Ukraina gitu kan, ini udah harusnya nggak perang dan segala macam, walaupun ya kita kan nggak tahu sebenarnya permasalahannya itu bisa jadi ya, saya sih masih membuka kemungkinan juga kayak sebenarnya ya Ukraina bisa jadi salah juga gitu sampai akhirnya Rusia menyerang. Kalau dari Nah, sisi itunya, dari sisi kebenaran yang kita nggak tahu kan, tapi balik lagi ya menarik sih kita melihat post-truth ini, bagaimana kebenaran itu berdasarkan jaringan emosi yang terbentuk itu ya Mas. ya, betul. Ya. Jadi apa namanya, ketika yang lemah tetap diserang, dalam hal ini dalam konteks ini dianggap Ukraina lebih lemah, bukan lawannya Rusia, maka secara kemanusiaan kita terpanggil. Nah, nggak usah melihat fakta sebetulnya apa sih yang ada di balik ini. Saya yakin mereka yang berbicara kemudian melakukan pembelaan, tidak semuanya paham sejarahnya dan tidak semuanya paham problem yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, tapi lebih melihat itu tadi konteks, ini kok ada yang besar menyerang yang kecil, dan terbukti apa namanya korban dari yang kecil ini begitu banyak. Hari ini dalam seminggu ini kan yang dimunculkan di media-media Ukraina, mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan raya yang tidak terurus. Nah, itu semakin membuat kita miris, dan ya memang negara kecil disikat dengan persenjataan yang begitu lengkap dan kuat, ya akhirnya itu yang terjadi. Padahal kalau kita lihat di Rusia sendiri tadi, selain dalam tempo kurang dari 2 bulan sudah 15.000 tentara yang mati, juga ada demoralitas dari para tentara itu, merasa ini bukan perang yang tepat, ini adalah sebuah kesalahan. Jadi banyak cerita-cerita tentara Rusia itu membelot, membunuh komandannya sendiri, kemudian menyerahkan persenjataannya kepada Ukraina dan sebagainya. Iya. Dan kita sebagai penonton melihat ini tuh kayak apa ya? kita juga kayak, mungkin apa karena kita jauh, kita juga nggak tahu ini mana sih yang benar sebenarnya gitu kan? Ya. Apakah ada yang berita ngasih tahu kalau ngajak ini
eh, militer Ukraina diminta untuk melakukan kudeta oleh eh, eh, Putin pada saat itu gitu. Ini kita kayak ini benar nggak ya atau apa nggak ya gitu. Tapi nggak tahu ya buat buat orang Indonesia tuh yang keangkat atau yang keinget malah ini apa Andriy Shevchenko pemain bola Ukraina yang dia ikutan demo gitu. Nah, itu kalau gitu-gitu tuh orang Indonesia ini nih cepet nih Ya, nangkepnya nih. ya. Nah, Yang very viral itu lebih menarik nah, daripada yang sentral. kalau kita lihat kan sebenarnya si konten yang Ukraina kan juga menarik, Mas. Maksudnya presidennya kan memperlihatkan dirinya dia pakai baju militer, perang, turun ke jalan. Secara kontennya kan dia mengemas dengan Betul, baik juga gitu. betul, betul. Jadi kalau kita pakai apa namanya indikator-indikator humas atau public relation, Mm-mm. Ukraina lebih jago public relation. Iya, iya, iya. Apa karena dia dulu bintang film kali ya? Bisa jadi. Nah itu juga dimanfaatkan. Iya. Film itu menjadi apa the servant of public ya kalau nggak salah Iya. filmnya beliau itu. Itu Komedian. langsung ditonton, ratingnya tinggi di Netflix karena itu. Jadi mungkin mengetahui dunia hiburan ini seperti ini. Sementara Putin ini kan orang militer, orang KGB yang Iya, kaku, yang iya, apa namanya menang atau mati kan seperti itu. iya, iya, Yang iya. satunya ngerti seni, mengerti bagaimana menggelitik rasa kemanusiaan. Kan pada awalnya yang melakukan disinformasi itu kalau dari catatan beberapa media itu Rusia yang memberitakan bahwa Presiden Ukraina ini sudah tunggang langgang, sudah meninggalkan negerinya Hmm, karena apa namanya takut dengan iya, serbuan Rusia. Tapi secara demonstratif akhirnya si presiden itu berfoto dan berpidato di depan istana, iya, kemudian juga beberapa saat kemudian menunjukkan bahwa dia tidak sejengkal pun mundur dari negaranya. iya, Nah itu apa namanya sebuah pertunjukan yang heroik. iya, Ada hero di era seperti ini. iya, Nah iya. itu akhirnya menerbitkan emosi yang semakin mengerumun, orang menjadi semakin membela Ukraina di media Iya. sosial. Sementara kalau dia Rusia ya ti- tidak tidak ada yang gimana-gimana gitu. Maksudnya ya udah masih formal sepertinya gitu ya. Walaupun disinformasi yang disampaikan pasti kan tetap tetap berjalan. Ini kan perang-perangan hoax tanda kutip kan gitu ya Mas ya. Yang ini Betul, ngasih lihat betul, foto peperangan, ngasih lihat foto korban, padahal ini diambil dari mana misalnya gitu kan. Yang ini betul. memperlihatkan justru Ukraina menyerang di mana gitu kan. Wah itu ya kita kayak nggak tahu sih mana yang benar sebenarnya gitu kan. Ya, Yang jadi betul fakta. ada giumnya ketika peperangan, maka kebenaranlah yang menjadi korban nomor Korban. satu. Ya, ya, menarik, menarik, menarik. Em, tapi memang apa ya sedikit 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 berpindah Mas dari kasus ini. Tapi misalnya kita bawa tadi yang mengenai post truth tadi, Em, ini tuh kan takutnya apa ya yang ya ini memang sih semuanya sudah kita rasakan tapi kok ternyata sudah pernah gitu maksudnya postur dalam scale-scale kecil mungkin nasional yang di dalam negeri misalnya kan ada oh heboh-heboh pemilu atau apapun gitu. Tapi ini kan baru kali ini terjadi beneran bilateral ya negara perang konflik jebrek baru berasa perang perang digitalnya gitu. Apa yang harus kita waspadai berarti Mas sebagai eh, ya sebagai masyarakat gitu yang ke depannya ini tidak tertutup kemungkinan untuk akan terus terjadi gitu kan. Ya, tadi kata kuncinya dari Mas Maksi sendiri bahwa kita sebetulnya sudah pernah melihat, mengalami di konteks yang lain. Kenapa mungkin pertanyaan berikutnya dari Mas Maksi, kenapa kok masih ketika media sosial ini digunakan untuk kepentingan propaganda, Masih mempan sama orang kita. masih mempan. Nah ini justru dari kata kunci itu adalah rasionalitas itu tetap kalah sama emosi. Nah ini dia. Jadi walaupun sudah pernah ngalami, sudah punya formulanya, tapi ketika yang diketuk adalah emosi, itu akan terjadi gulungan apa namanya emosi yang tidak terduga, yang dalam kalkulasi logika itu sepertinya
oh, Ukraina ini akan kalah dalam tempo sekian hari, kemudian perang akan berakhir. Ternyata dengan dukungan yang semakin luas, akhirnya sanksi diperberat kepada Rusia. Iya, Nah, ini semua sebetulnya akibat tekanan emosional masyarakat dunia. iya, 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 iya. Jadi ketika yang berkuasa adalah emosi massa, ini bisa menjadi kekuatan yang tidak terduga. Hmm. Ya, ya, ya. Itu tujuan propagandanya untuk memancing Ya, emosi yang akhirnya kan sanksinya jadi sanksi fisik, sanksi kebijakan yang tadinya cuma sekedar tweet doang loh gitu kan yang kita bikin iya. ternyata satu tweet Dan bisa itu. tema-tema kontennya Ukraina itu kan nggak selalu itu tadi berlara-lara, ini loh korbannya banyak, oh ini loh Ya, kami negara kecil diserbu. Kadang-kadang mereka pakai humor dan mereka sangat paham psikologi humor. Jadi misalnya mereka menyindir negara-negara lain yang tidak berperang. Hari Senin itu selalu hari yang berat ya. Nah, bagi kami setiap hari di negara kami seperti hari Senin. Nah, jadi ya, ya, ya itu. Jadi apa menggambarkan bahwa apa situasi yang berat tetapi ya itu harus dilalui ya ya, karena kami berperang gitu. Nah, kalau Anda ingin membantu meringankan kami, bantu untuk menekan Rusia. ya. Arahnya seperti itu. Sementara Rusia itu kan tanda kutip brandingnya buat nggak tahu ya apakah ini hanya karena saya personal gitu terpaparnya dengan media-media Amerika Serikat misalnya. Selalu saja Rusia itu brandingannya udah jelek aja gitu kan. Karena Nah, ini kayak musuh abadi gitu kan. nah ini juga selain tadi dua pihak yang berperang, Iya, pihak seperti Amerika, Eropa dan lainnya kan juga bermain. tidak terbebas dari Iya, menggunakan media sosial. iya, iya, Sehingga iya. ketika sering kan Putin itu membela diri ketika kami menyerbu Ukraina atau kami melakukan operasi militer khusus ke Ukraina, Mm, sanksi ini banyak sekali kepada negara kami. Tapi mm. bagaimana ketika Israel menyerbu Palestina? Iya, iya. Tidak ada satupun negara Eropa dan Amerika yang memberikan sanksi. Nah ini Mm. double standar. Nah Iya, ini kan iya, juga iya. sebetulnya apa namanya negara Eropa dan Amerika ini kan juga jangan-jangan menjadi korban propaganda dari negara Amerika dan negara Iya, Barat lainnya. iya, iya. Dan karena kayak image-nya sudah begitu jelek gitu misalnya kan saya yakin pasti di Amerika Serikat pasti kan image-nya Rusia itu udah jelek sekali gitu ditambah Betul, dia melakukan peperangan dan Amerika kan salah satu yang teraktif lah ya masyarakatnya di dunia internet penduduknya banyak dan pengguna internetnya juga sangat banyak di sana. Pasti atmosfernya itu menggiring pada menjelekkan Rusia pasti sudah pasti gitu kan karena itu ya, udah musuh abadi mereka gitu dan ya kan negara-negara yang menjadi eh, driver lah atau istilahnya yang mengarahkan kemana perbincangan di internet itu kan cuma beberapa negara kan misalnya kayak Amerika, Indonesia netizennya gitu kan. ya, Kalau mereka sudah betul, bersabda kan, nah itu seluruh dunia hampir kurang lebih ya kayak gitu juga gitu kan. betul. Ya, oke. Mungkin terakhir untuk menutup episode kali ini, Mas. Apa sebenarnya yang bisa kita tadi ya untuk membentengi mungkin kalau misalnya konteks ini terjadi dalam negeri kita masih bisa menggali informasi lah gitu. Betul, Kalau niat ya, kalau nggak niat ya udahlah gitu ya. Tapi kan ini benar-benar kita nggak tahu gitu. Kita kadang-kadang niat pun saking kita udah nggak tahu mau tahu yang mana. Soalnya ini kan udah terlalu jauh di Rusia sana gitu kan. Gimana kita betul, bisa memilah-milah informasi dan segala macam untuk sesuatu yang di sana gitu. Kita bahkan udah nggak tahu mana yang benar dan tidak gitu kan. betul. Ya, jadi setiap kontestasi apapun yang melibatkan pertarungan fisik atau pertarungan ideologi, pertarungan strategi, itu selalu kan membutuhkan dukungan. Nah, dari dua belah pihak yang membutuhkan dukungan itu kan berupaya menarasikan dirinya entah sebagai korban atau sebagai pihak yang menyelamatkan Hmm. entah
kehidupan, entah demokrasi, entah peradaban. Jadi mereka melakukan propaganda. Mereka berupaya membujuk rayu para calon partisipannya untuk mendukung mereka. Nah, ketika itu dilakukan seringkali propaganda berat sebelah, artinya hanya melihat kebenaran di satu sisi dan tidak melihat ada cacat logika di sisi yang lain. Nah, di sini ketika kita dihadapkan dengan peristiwa perang Rusia Ukraina ini, sebetulnya kita tidak tahu persis keadaan yang sebenarnya, sehingga kalaupun kita terseret untuk memilih salah satu pihak menjadi favorit, jangan-jangan kita ini adalah korban propaganda. Jangan-jangan kita ini akibat ketidaktahuan hanya melihat sisi makronya dari sebuah peristiwa. Nah, ini perlu berhati-hati. Dalam hal ini kan pemerintah Indonesia sampai hari ini itu kan tidak mau masuk ke salah satu pihak, bahkan ketika Ukraina mendesak dengan kata-kata yang cukup keras untuk meminta statement dari Indonesia. Indonesia, Anda jangan diam saja, tapi kita kan tidak terpancing. Nah, itu satu mungkin sikap yang sangat hati-hati. Kedua, kita tidak ingin terseret dalam propaganda. Nah, dalam hal ini media sosial merupakan alat propaganda yang luar biasa efektif, yang kalau kita tidak memahami dengan seksama, kita bisa menjadi korban propaganda itu. Ya. Setidaknya mungkin ya, kalaupun kita tidak tahu kita ternyata sedang menjadi korban, ya mungkin kita diam aja, nggak usah ngasih statement apa-apa juga bisa jadi. Betul. Tidak usah memanas-manasi suasana kali, Mas. Ini kan. Dan hal yang terpenting tadi itu, ketika terjadi peperangan, korban nomor satu, korban yang duluan jatuh adalah kebenaran. Ya. Nah, itu yang harus kita lihat, teman-teman. Kebenaran yang sampai pada kita belum tentu itu fakta yang sesungguhnya gitu. Bisa jadi iya itu fakta, tapi itu fakta yang udah dibumbuin gitu. Fakta juga sekarang kan ada maling, iya memang ada maling gitu kan. Faktanya memang ada maling, tapi malingnya kenapa? Nah, itu kan fakta yang berbeda lagi gitu kan. Nah, fakta yang bercampur opini. Nah, itu wah rumit lah, teman-teman. Nah, apalagi dengan tadinya saluran informasi hanya dibatasi dari media-media saja gitu, hanya media yang bisa memberikan informasi. Dengan dunia demokrasi yang reformasi informasi lewat media sosial dan segala macam, semua orang bisa menjadi penyampai berita. Nah, ini yang dulu aja kita cuma punya beberapa stasiun TV aja udah bingung kan, mau tahu yang mana yang benar, mana yang enggak. Sekarang semuanya bisa jadi stasiun berita, makin bingung, teman-teman. Betul. Dari mana? Ya. Mungkin itu, teman-teman, yang kita bisa sampaikan episode kali ini. Menurut saya ini menarik sekali karena ini tuh kayak cerita film jadi kenyataan gitu ya sekarang. Betul. Mungkin perlu ada episode bagaimana generasi milenial dan Gen Z melihat peperangan hari ini, peperangan fisik. Buat saya agak aneh. Iya. Buat generasi saya saja ada perang fisik itu masih aneh. Iya, kok masih ada yang mau ya gitu. Betul, kan ada cara lain. Ada pakai AI, pakai hackers, pakai kecanggihan-kecanggihan teknologi informasi. Betul. Sebuah negara itu bisa cepat dilumpuhkan sebetulnya. Dan saya yakin juga kalau banyak mungkin generasi Z atau generasi milenial juga yang tidak mengerti kasus ini juga secara komprehensif. Pokoknya tahu perang juga dari mana ya? Dari medsos aja semuanya pada ngomongin gitu kan. Ya, perangnya betul. Perang apa juga Ukraina Rusia aja pokoknya. Ya. Jangan nggak tahu, ayo Ukraina Rusia ini Eropa apa Asia? Ayo. Nah, iya. Benar. Menarik, teman-teman, membahas tentang ini. Boleh juga teman-teman menyampaikan tanggapan ya tentang peristiwa ini, bagaimana media juga tanda kutip
platform juga bermain, kita juga bermain sebagai pengguna platform, dan kesimpulannya adalah pokoknya dua ini nggak akan bisa terpisahkan lah, antara peperangan dan propaganda, mencari dukungan publik, dan kemudian dukungan publik ini yang ternyata menjadi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi ke kebijakan, ke sanksi-sanksi fisik dan segala macam. Dan yang terpenting adalah ketika peperangan terjadi, korbannya justru adalah kebenaran itu sendiri gitu. Betul. Itu Luar biasa. Menutup podcast kita episode kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan kita jadi melek lah, melihat lagi kayak, oh benar nggak ya informasi yang udah saya terima selama ini gitu. Jangan-jangan ada perang-perang lain yang sebenarnya kita terjebak di dalamnya, tapi kita nggak ngeh kalau itu perang. Nah, kalau ini kan kelihatan perangnya, jadi kita ada dalam pusaran itu kan. Nah, bisa jadi ada peristiwa yang sebenarnya lagi perang, tapi kita nggak tahu ternyata lagi perang. Gitu kan. Nah, bingung lagi tuh. Sebelum saya menutup, teman-teman, sedikit pesan sponsor. Jangan lupa menantikan buku Digital Dilema ketiga dari. Wah, ini semakin terpacu ya. Iya dong, Bapak Dr. Firman Kurniawan, supaya melanjutkan dari Digital Dilema 1 dan 2, dan jangan lupa follow Instagram Pak Firman di @firmankurniawan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan di YouTube. Boleh follow kita di Spotify juga, dilihat, atau teman-teman yang dari Spotify bisa subscribe juga YouTube kita di channelnya Digital Dilema. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Terima kasih Mas Firman. Terima kasih. Di episode selanjutnya. Dadah. Salam sehat semua.